berkoordinasi dengan laboratorium forensik untuk mengambil barang bukti tersebut. Jadi tentunya dari hasil penyelidikan inilah dasarnya untuk ditingkatkan ke penyidikan, selanjutnya ke tahap penuntutan. Kemudian yang kedua terkait dengan curanmor. Terkait dengan kasus curanmor, ini curanmor Pak gampang-gampang susah. Karena terkadang juga pada saat melakukan tidak ada yang melihat. Kemudian ada juga yang terungkap Pak, ada. Nah, ini didasarkan dari misalkan ada CCTV yang ada, kemudian dari CCTV itu bisa diidentifikasi nomor angkanya. Kemudian dari itu penyidik menelusuri lagi. Karena ini biasa motor ini sudah berpindah tangan, jadi ditelusuri lagi nih Pak. Jadi ini bekes-bekes, jadi tidak semua kasus itu Pak sama pengungkapannya. Tergantung bagaimana di dalam pembuktian nanti. Karena sangat berbahaya juga manakala kita dalam baik penyelidikan maupun penyidikan ini tidak disertai dengan bukti-bukti yang ada. Jadi memang ada terkadang lambat, ada yang cepat Pak. Nah, jadi oleh karena itu khusus untuk di kampus ini ya, di sini memang tidak terjadi pencurian Pak di sini. Ada beberapa bahkan di kos-kosan di sana banyak melaporkan Pak pencurian. Jadi tentunya tim dari unit lapangan itu bekerja Pak. Cuma kan kita tidak tahu semuanya pekerjanya. Tapi sudah ada beberapa yang ditangkap pelakunya itu dan bahkan diproses sampai ke persidangan. Cukup Pak. Itu saja. Lanjut mungkin ke pertanyaan kedua masalah korupsi ya. Ya mungkin ini kompetensinya Ibu Hakim. Terima kasih atas pertanyaannya terkait disparitas hukuman dalam tindak pidana korupsi. Itu saya sebenarnya kurang bisa menjawab dan mengomentari putusan hakim yang lain karena saya terikat kode etik. Tapi itu sebenarnya sudah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung. Saya lupa ingat tahun berapa, yang jelas mengatur tentang disparitas hukuman untuk perkara tindak pidana korupsi. Itu sebenarnya sudah diatur. Dan kalau kalian mau tahu kenapa sampai ada perbedaan atau ada disparitas yang tinggi antara hukuman kasus korupsi yang satu dengan korupsi yang lainnya atau dengan perkara lain, itu kalian bisa baca dalam pertimbangan hukumnya dan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Itu kalian bisa tahu karena lamanya penjatuhan lamanya masa pidana itu oleh hakim itu salah satunya ditentukan dan kalian bisa lihat dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Kalian bisa tahu di situ, oh inilah alasannya kenapa hukuman terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya itu berbeda. Dan biasakan sebagai mahasiswa hukum, ketika kalian mendengarkan satu putusan atau satu informasi, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Cari dulu sumbernya. Ini sumbernya valid atau tidak, jelas atau tidak. Kemudian baru kalian analisa, gunakan analisa kalian sebagai mahasiswa hukum, insting kalian sebagai mahasiswa hukum untuk menalar apakah memang informasi yang kalian terima itu benar atau tidak. Dan yang paling penting adalah ketika membaca putusan, jangan hanya amarnya saja yang dibaca. Baca pertimbangan hukumnya. Apalagi kalian mahasiswa hukum, legal research-nya itu baca. Keadaan yang memberatkan, meringankannya baca. Supaya kalian bisa juga menyampaikan kepada masyarakat, oh iya, karena berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, dia seperti ini. Keadaan memberatkannya kenapa sampai dia dihukum tinggi, hampir maksimal adalah ya karena misalnya dia residivis, dia melakukan pembunuhan dengan cara yang keji. Saya kemarin, ini sudah saya putus, ingat kasusnya di Bantaeng, ada kasus mutilasi oleh pacarnya sendiri, itu kebetulan saya hakimnya. Nah itu karena dia anak, tapi ini kan sudah diputus dan putusan seperti yang saya bilang tadi harus dinyatakan terbuka untuk umum ketika pembacaan putusan. Karena dia anak, maka putusannya tidak boleh lebih dari 10 tahun. Nanti baca undang-undang sistem peradilan pidana anak. Itu sampai di kantor waktu itu heboh masa. Jadi
waktu itu keluarga korban menolak untuk tidak menerima putusan majelis hakim karena merasa bahwa ini anak saya sudah dibunuh dengan cara yang keji, dengan cara yang sadis. Kenapa putusannya hanya seperti itu? Nah, inilah fungsinya kalian sebagai mahasiswa hukum untuk menjelaskan bahwa sebenarnya itu sudah maksimal yang diputus oleh majelis hakim. Ketika saya memutus 11 tahun misalnya, lebih saja 1 tahun, saya sudah melanggar undang-undang SPPA karena putusan yang maksimal sekali yang